Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai persamaan reaksi. Nah, ada yang tahu apa itu persamaan reaksi? Sebelum kita mempelajari materi mengenai persamaan reaksi, seperti biasa, kita harus tahu dulu nih, apa kompetensi dasar pada pelajaran kita pada hari ini. Untuk kompetensi dasar, pada 3.2 yaitu menganalisis lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Untuk 4.2 yaitu mengintegrasikan penulisan lambang unsur dan rumus kimia dengan persamaan reaksi kimia berdasarkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan kompetensi dasar kita dalam pelajaran kita hari ini. Setelah mengetahui kompetensi dasar, selanjutnya yaitu kita juga harus mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, siswa mampu menuliskan persamaan reaksi. Kedua, siswa mampu menyetarakan persamaan reaksi. Ketiga, siswa dapat membedakan langkah persamaan reaksi. Ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tujuan yang akan kita capai dalam mempelajari materi persamaan reaksi ini. Setelah mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita, selanjutnya yaitu materinya. 2 minggu terakhir, Ibu sudah membahas materi mengenai lambang unsur. Minggu lalu, Ibu sudah membahas materi mengenai rumus kimia. Nah, pada minggu ini, Ibu lanjut lagi. Materinya yaitu mengenai persamaan reaksi. Sebelumnya pada minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan bahwa hari ini atau minggu ini, kita akan membahas materi persamaan reaksi. Nah, jadi Ibu harapkan Ananda sekalian sudah mempelajari terlebih dahulu nih sebelum Ibu memberikan materi lebih lanjut mengenai persamaan reaksi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kita yaitu mengenai persamaan reaksi. Tapi sebelum kita memasuki materi mengenai persamaan reaksi, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu nih apa itu reaksi kimia. Mungkin Ananda semua tidak asing mengenai istilah dari reaksi kimia itu sendiri. Jadi, reaksi kimia itu adalah suatu peristiwa perubahan kimia dari zat-zat yang bereaksi menjadi zat-zat hasil reaksi. Artinya, reaksi kimia itu dapat mengubah zat-zat asal atau biasa kita sebut dengan reaksi atau reaktan menjadi zat-zat baru atau dikenal dengan produk. Kemudian, perubahan yang terjadi dapat dipaparkan dengan menggunakan rumus kimia zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Nah, itu pengertian dari reaksi kimia, di mana reaksi kimia itu dia mengubah zat-zat asal menjadi zat-zat jenis baru atau membentuk produk baru dari reaksi kimia. Nah, setelah mengetahui pengertian dari rumus kimia, Ibu akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Di sini, ada beberapa wujud zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Mungkin Ananda sekalian sudah pernah belajar mengenai wujud zat pada bab sebelumnya. Jadi, di sini, wujud zat kembali berperan dalam proses reaksi kimia. Apa saja sih wujud zat yang terlibat dalam reaksi kimia? Nah, ada zat yang bersifat padat, dilambangkan dengan S atau solid. Kemudian, ada zat yang bersifat cair, dilambangkan dengan L atau liquid. Selanjutnya, ada zat yang bersifat larutan dalam air, dilambangkan dengan AQ atau aqueous. Dan yang terakhir, yaitu zat yang bersifat gas, dilambangkan dengan G. Nah, jadi ini merupakan zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia maupun persamaan reaksi nanti yang akan kita pelajari.
Setelah mengetahui pengertian dari reaksi kimia dan wujud zat yang terlibat dalam reaksi kimia, barulah kita bisa membahas materi mengenai persamaan reaksi. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan reaksi? Jadi, persamaan reaksi itu menggambarkan rumus kimia, zat-zat bereaksi atau reaktan, dan zat-zat hasil reaksi, atau produk yang dibatasi dengan tanda panah. Tanda panah menunjukkan arah reaksi dan dapat dibaca sebagai membentuk, bereaksi menjadi, atau istilah lainnya yang sesuai. Sebagai contoh, misalnya, reaksi antara gas hidrogen dan gas oksigen membentuk air dipaparkan sebagai berikut. Pada persamaan reaksi di atas, tanda panah menunjukkan arah reaksi dan dapat dibaca sebagai membentuk, bereaksi menjadi, atau istilah lainnya yang sesuai. Bilangan di depan rumus kimia masing-masing zat dalam persamaan reaksi disebut koefisien reaksi. Koefisien 1 tidak perlu ditulis. Huruf cetak miring dalam tanda kurung yang mengikuti rumus kimia, tiap-tiap zat menyatakan wujud atau keadaan zat yang bersangkutan. Nah, jadi di dalam persamaan reaksi kimia berlaku hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier yang menyatakan massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Massa suatu zat berbanding lurus dengan jumlah atomnya, sehingga dapat diartikan jumlah atom sebelum bereaksi sama dengan jumlah atom hasil reaksi. Jadi, di sini dapat diartikan bahwa persamaan kimia itu atau persamaan reaksi kimia itu memiliki jumlah atom sebelum terjadinya reaksi dan sesudah terjadinya reaksi itu jumlah atomnya adalah sama. Artinya ketika jumlah atom sesudah reaksi itu adalah A, maka setelah bereaksi jumlah atomnya tetap A. Jadi antara massa sebelum dan massa sesudah reaksi itu adalah sama. Setelah mengetahui persamaan reaksi, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persamaan reaksi kimia. Yang pertama, koefisien reaksi menyatakan perbandingan jumlah partikel dari zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Pada contoh sebelumnya, koefisiennya menyatakan bahwa setiap 2 molekul hidrogen bereaksi dengan 1 molekul oksigen, membentuk 2 molekul air. Yang kedua, karena koefisien reaksi merupakan angka perbandingan, koefisien reaksi haruslah bilangan bulat paling sederhana. Ketiga, persamaan reaksi yang sudah diberi koefisien yang sesuai disebut persamaan setara. Penyetaraan reaksi kimia. Suatu reaksi kimia dikatakan setara atau telah sempurna apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. 1. Jenis unsur-unsur sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. 2. Jumlah masing-masing atom sebelum dan sesudah reaksi selalu sama, artinya memenuhi hukum kekekalan massa. 3. Perbandingan koefisien reaksi menyatakan perbandingan mol. Khusus yang berwujud gas, perbandingan koefisien juga menyatakan perbandingan volume, asalkan suhu dan tekanannya sama. 4. Reaksi dan hasil reaksi dinyatakan dengan rumus kimia yang benar. 5. Wujud zat-zat yang terlibat reaksi harus dinyatakan dalam tanda kurung setelah rumus kimia. Untuk membuat persamaan reaksi menjadi setara, diperbolehkan mengubah jumlah satuan rumus kimia. Artinya, jumlah molekul atau satuan rumus itu boleh dirubah, tetapi tidak diperbolehkan mengubah rumus kimia.
zat-zat yang terlibat dalam persamaan reaksi. Jumlah satuan rumus kimia disebut dengan koefisien. Nah, penyetaraan persamaan reaksi ini dimaksudkan untuk menyamakan jenis dan jumlah atom di ruas kiri dan di ruas kanan, sehingga berlakulah hukum kekekalan massa. Untuk menyetarakan persamaan reaksi, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, tetapkan koefisien salah satu zat. Biasanya, zat yang rumus kimianya paling kompleks sama dengan 1, sedangkan zat lain diberikan koefisien sementara dengan huruf. Kedua, setarakan terlebih dahulu unsur yang terkait langsung dengan zat yang diberi koefisien 1 itu. Artinya, jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom kanan. Ketiga, setarakan unsur lainnya. Biasanya akan membantu jika atom O disetarakan paling akhir. Setelah mengetahui syarat suatu reaksi kimia itu dikatakan setara, kemudian langkah-langkah dari penyetaraan persamaan reaksi, barulah bisa kita masuk ke contoh soal. Di sini contoh soalnya yang pertama yaitu reaksi pembakaran gas metana atau CH4 menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Jadi, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus perhatikan langkah-langkah yang telah kita pelajari di awal. Ayo, mari kita selesaikan. Pada soal, reaksi pembakaran gas metana atau CH4 menghasilkan karbon dioksida dan uap air, sehingga persamaan reaksinya dapat ditulis CH4 dalam fase gas ditambah O2 dalam fase gas menjadi CO2 dalam fase gas ditambah H2O dalam fase gas. Kita dapat menyelesaikannya dengan tetap mengikuti langkah-langkah yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi kita kerjakan satu persatu. Oke, langsung aja. Di sini A, pertama kita tetapkan koefisien CH4 itu sama dengan 1, sedangkan yang lainnya dengan huruf. Sehingga dapatlah persamaan reaksinya 1CH4 dalam fase gas ditambah AO2 dalam fase gas menjadi BCO2 dalam fase gas ditambah CH2O dalam fase gas. Setelah menetapkan koefisiennya, barulah kita bisa menyetarakan antara atom C dan atom H. Kita akan menyetarakan atom C terlebih dahulu. Berdasarkan persamaan reaksi di atas, jumlah atom C di ruas kiri sama dengan 1 dan di ruas kanan sama dengan B. Berarti B sama dengan 1. Setelah menyetarakan atom C, selanjutnya kita setarakan atom H. Pada persamaan reaksi di atas, jumlah atom H di ruas kiri sama dengan 4 dan di ruas kanan sama dengan 2C. Berarti 2C sama dengan 4 atau C sama dengan 2. Setelah mengetahui B sama dengan 1 dan C sama dengan 2, persamaan reaksinya menjadi 1CH4 dalam fase gas ditambah AO2 dalam fase gas menjadi 1CO2 dalam fase gas ditambah 2H2O dalam fase gas. Selanjutnya pada langkah terakhir yaitu penyetaraan atom O. Pada persamaan reaksi di atas, jumlah atom O di ruas kiri sama dengan 2A dan di ruas kanan sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti 2A sama dengan 4 atau kalau disederhanakan A sama dengan 2. Dengan demikian, persamaan reaksinya menjadi 1CH4 dalam fase gas ditambah 2O2 dalam fase gas menjadi
1CO2 dalam fase gas ditambah 2H2O dalam fase gas. Dengan catatan, koefisien 1 tidak perlu ditulis. Nah, kita telah selesai mempelajari materi mengenai persamaan reaksi. Untuk lanjutan di rumah, Ananda semua diharapkan untuk mengisi tugas yang telah Ibu siapkan. Silakan diklik link yang telah Ibu berikan di dalam video ini maupun di dalam grup WhatsApp kita bersama. Kemudian untuk materi hari ini Ibu harapkan Ananda semua bisa mengulanginya kembali agar tidak mudah dilupakan. Semoga apa yang dipelajari hari ini dapat manfaat untuk Ibu maupun Ananda semua. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.